Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi pada kesempatan yang baik ini. Hari ini, pagi ini, kita akan coba membahas surat Al-Baqarah ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Mudah-mudahan rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan yang berbahagia, yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Baqarah ayat yang keempat sampai dengan yang kelima, Allah kemukakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Rekan-rekan yang berbahagia, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kemarin kita sudah mengemukakan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Di dalam Al-Baqarah ayat yang ketiga ada 3 ciri-ciri orang bertakwa. Dan di dalam Al-Baqarah ayat yang keempat juga ada 3 ciri-ciri orang yang bertakwa. Di dalam Al-Baqarah ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan yaitu orang-orang yang beriman, yang percaya dengan apa-apa yang diturunkan kepadamu, yaitu yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran. Jadi orang yang bertakwa itu adalah percaya, beriman dengan Al-Quran. Menyangkut beriman dengan Al-Quran, yaitu bahwa mereka menjalankan apa yang ditentukan di dalam Al-Quran, menjalankan perintah-perintah yang tertuang di dalam Al-Quran, dan menjauhkan yang dilarang yang berada, yang tertuang di dalam Al-Quran. Dengan kata lain, beriman kepada Al-Quran, bahwasanya orang tersebut menjalankan ketentuan-ketentuan Al-Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Kemudian ciri-ciri yang kelima, dan percaya, beriman kepada apa-apa yang diturunkan sebelum engkau wahai Muhammad, At-Taurati wal Injili wa ghairihima. Jadi orang yang bertakwa itu juga harus percaya, harus mengimani dengan Taurat, Injil, dan suhuf-suhuf yang diberikan kepada para nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kitab-kitab tersebut memang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi. Suhuf-suhuf tersebut memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi. Dan orang yang bertakwa harus percaya dengan hal itu. Berbeda dengan Al-Quran tentunya. Kalau kita percaya dengan Al-Quran, umat Kanjeng Nabi Muhammad harus menjalankan ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran. Akan tetapi dengan kitab-kitab yang turun sebelum Kanjeng Nabi Muhammad seperti Taurat, Injil, dan suhuf-suhuf,
kita tidak ada keharusan dan kewajiban untuk menjalankan ketentuan-ketentuan kitab tersebut. Karena apa? Ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran telah menyempurnakan apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, kita hanya sekedar beriman kepada Taurat, Injil, dan suhuf-suhuf, bahwasanya kitab-kitab tersebut memang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sekali lagi tidak ada kewajiban kita menjalankan apa yang ditentukan di dalam Taurat maupun Injil. Rekan-rekan yang berbahagia, yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri yang keenam adalah wabil akhiratihum yuqinun. Bahwa orang yang bertakwa itu dengan akhirat yakin. Yakin itu adalah percaya dengan teguh, percaya dengan kuat, tanpa dicampuri dengan keraguan sedikit pun. Ya. Di dalam tafsir Jalalain dikemukakan wabil akhiratihum yuqinun ya'lamun. Ya, mereka mengetahui. Mereka percaya dan yakin, percaya dengan teguh dan kuat tanpa dicampuri dengan keraguan sedikit pun bahwasanya akhirat itu ada. Negeri akhirat itu setelah berakhirnya dunia. Setelah berakhirnya dunia, maka semua makhluk, khususnya umat manusia, akan merasakan negeri akhirat. Jadi sekali lagi, bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang yakin, benar-benar yakin bahwasanya negeri akhirat itu ada. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika al mausufuna bima zukira. Al mausufuna bima zukira. Ya. Ulaika, mereka itulah yang disifati dengan apa-apa yang telah disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-4. Ya. Kita sudah bahas kemarin ciri-ciri orang yang bertakwa itu tertuang di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4. Nah, mereka itulah yang disifati di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-3 dan yang ke-4. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah di atas petunjuk Tuhan mereka. Artinya ulaika ala hudam mir rabbihim, bahwasanya mereka mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Jadi orang-orang yang bertakwa tadi itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Al-faizuna bil jannah an-najuna minan nar. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Mereka itu adalah orang-orang yang berbahagia. Al-faizuna bil jannah. Mereka mencapai, mereka mendapatkan dengan surga. Mereka mendapatkan surga. An-najuna minan nar, dan mereka dijauhkan dan mereka selamat daripada siksa api neraka. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tujuan daripada orang-orang yang beriman, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang bertakwa. Yang paling utama tujuan mereka hidup adalah mencari kebahagiaan di akhirat. Tentu kebahagiaan di akhirat itu adalah ganjaran kebaikan yang berujung kepada masuknya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abada tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada.
kenikmatan-kenikmatan dunia itu adalah kenikmatan-kenikmatan akhirat berupa surga adalah tujuan utama daripada orang-orang yang beriman, daripada orang-orang yang bertakwa. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah renungan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, sekali lagi, ciri daripada orang-orang bertakwa itu adalah percaya dengan yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang ketiga, dari apa-apa yang kami berikan kepada mereka yang berupa rizki, yunfikuna, mereka menafkahkan. Kemudian ciri yang keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan dengan apa-apa yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, maka orang bertakwa itu beriman. Wa ma unzila min qablika, dan juga beriman kepada apa-apa yang diturunkan sebelum engkau, baik itu Taurat, Injil, Zabur, dan suhuf-suhuf yang lain. Wabil akhiratihum yuqinun, dan orang yang bertakwa berdasarkan Al-Baqarah ayat yang keempat, dengan negeri akhirat mereka yakin adanya, percaya dengan kuat, percaya dengan teguh bahwasanya akhirat itu adalah ada. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.